Perkenalkan, nama saya Vini Anabella Tendean dengan NIM 20504071. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani Tuwo dengan NIM 20504041 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rini Apriani dengan NIM 20504081. Hai, perkenalkan nama saya Jaini Ritis Smallcat dengan NIM 20504085. Halo teman-teman, di sini saya mewakili kelompok saya akan membahas sedikit mengenai array. Jadi, apa itu array? Array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe serupa. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan data karena mengelompokkan data-data berdasarkan kesamaannya. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai hal ini, kita simak analogi berikut. Nah, misalnya sebuah kereta terdiri dari beberapa gerbong yang menyimpan barang bawaan di dalamnya. Barang bawaan tersebut sama artinya dengan sekelompok data dengan tipe yang sama. Sedangkan kereta tersebut adalah apa yang disebut dengan array itu sendiri. Nah, kereta menampung barang-barang yang memiliki kesamaan nilai, sama seperti array yang memuat data-data dengan kemiripan tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis array. Setidaknya ada 3 jenis array yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama ada index arrays. Ini merupakan jenis array yang paling basic atau mendasar. Setiap elemen data tersusun secara rapi berdasarkan nomor indeksnya, sehingga akan sangat mudah untuk menentukan lokasi sebuah elemen jika tahu posisinya dalam array tersebut. Perlu diingat bahwa elemen pertama selalu ditandai dengan indeks 0. Jadi elemen kedua memiliki indeks 1, elemen ketiga di indeks kedua, dan seterusnya. Yang kedua, ada multidimensional arrays, seperti multiverse, yang memiliki banyak dimensi berbeda. Multidimensional array pun sama. Di dalam sebuah array ada array lainnya yang saling bersambungan. Multidimensional array juga sering disebut sebagai nested array yang hampir mirip dengan matriks dan bentuk grid. Jadi array ini dapat diakses menggunakan baris dan kolom indeks. Alih-alih menggunakan satu nomor indeks saja, Anda harus mempertimbangkan nomor baris dan kolom dari elemen data yang tersimpan. Misalnya algoritma 35. di mana indeks pertama menandakan nomor baris dan indeks kedua menandakan nomor kolom. Ini juga berarti array tersebut menampung 15 elemen sekaligus. Selanjutnya, yang ketiga, associative arrays. Associative array memiliki cara kerja yang berbeda dengan index array. Jenis array ini tidak mengandalkan nomor indeks atau menentukan posisi elemen data, melainkan menggunakan key, sebuah string unik. Key ini bisa dibuat oleh pengguna berdasarkan nilai elemen data tersebut, seperti nomor atau objek data. Beberapa orang mungkin akan lebih menyukai associative array karena kesulitan untuk mengingat nomor indeks. Kemudian, associative array juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan lebih banyak elemen dan data dalam satu array. Nah, sekian untuk penjelasan dari array. Kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh dari array yang akan dibahas oleh teman-teman kelompok lainnya. Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang pemrograman array. Dalam hal ini, yang pertama akan dibahas tentang program data siswa. Yang pertama, masukkan use_crt, inter var atau singkatan dari variabel. Di dalam variabel ada nama, nisen, alamat, variabel i, dan variabel j. Untuk variabel nama merupakan tipe array dari 1 sampai 10, offstring 20. Begitu juga dengan nisen dan alamat. Untuk variabel i dan variabel j merupakan integer. Kemudian inter bikin inter clrs cr, inter
Rightland, nama Vini Annabella Tendean, Inter Rightland, NIM 20504071, Inter Rightland, kelompok 2, Inter Rightland berupa garis, Inter Right atau tulis, masukkan jumlah data siswa, Inter Rightland J. Inter for I sama dengan 1, 2J2. Inter bikin, Inter Rightland, data ke, Inter Right atau tulis nama siswa, Inter Rightland nama, Inter Right atau tulis masukkan Nissen, Inter Rightland Nissen, Inter Right atau tulis alamat, Inter Rightland alamat, Inter N. Kemudian enter CLRSCR, titik koma, enter. Dalam hal ini kita akan membuat tabel Rightland berupa garis, enter, Rightland. Dalam hal ini ada judul dari setiap kolom yaitu nomor, nama siswa, Nissen, dan alamat. Kemudian Inter Rightland berupa garis, Inter for I sama dengan 1, 2J2. Inter begin, Inter Rightland, I.21, nama .210, Nissen .215, dan alamat .210. Nah, untuk angka 1, 10, 15, dan 10, ini merupakan jarak dari setiap kolom. Kemudian Inter N, Inter Rightland berupa garis, Inter Rightland, Inter N. Selanjutnya akan kita running. Kemudian setelah di running, kita akan memperoleh data sebagai berikut. Masukkan jumlah data siswa. Dalam hal ini saya memilih 5 siswa. Untuk data yang pertama, nama siswa Orisa dengan Nissen 123456778. Kemudian untuk alamat Timu. Dan data yang kedua dengan nama siswa Oresa dengan Nissen 123487765 dengan alamat Kaima. Kemudian data yang ketiga dengan nama siswa Kris dengan Nissen 1528196 dengan alamat Leleko. Kemudian data yang keempat dengan nama siswa Eben dengan Nissen 64717183 dengan alamat Koya. Kemudian data yang kelima atau data yang terakhir dengan nama siswa Endo dengan Nissen 52415226 dengan alamat Tulap. Selanjutnya diperoleh tabel dari data yang sudah kita masukkan tadi. Yang pertama ada nama siswa Orisa dengan Nissen 123456778 dan alamat Timu. Kemudian untuk siswa yang kedua dengan nama siswa Oresa Nissen 123487765 dengan alamat Kaima. Dan yang ketiga dengan nama siswa Kris Nissen 1528196 dengan alamat Leleko. Kemudian yang keempat dengan nama siswa Eben Nissen 64717183 dengan alamat Koya. Kemudian siswa yang terakhir yaitu siswa yang kelima dengan nama siswa Endo Nissen 52415226 dengan alamat Tulap. Demikianlah pembahasan tentang pemrograman data siswa. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Di sini saya akan membahas contoh program array yang selanjutnya, yaitu array 2 dimensi, di mana kita akan membuat program tentang penjumlahan matriks. Sehingga untuk program ini kita beri nama atau beri judul program penjumlahan matriks. Nah, dalam program ini kita menggunakan
uses CRT titik koma. Selanjutnya, kita deklarasikan variabelnya, yaitu variabel matriks A dan B dengan kata kunci array, dengan 2 indeks, dan tipe datanya adalah integer. Sehingga dapat ditulis var A, B, titik 2 array, dalam tanda kurung siku 1.3, 1.2 of integer titik koma. Kita perhatikan di sini ada 2 indeks atau terdapat 2 indeks. Nah, kenapa kita pakai 2 indeks? Karena di sini kita akan membuat program matriks. Sehingga untuk indeks pertama, yaitu 1-3, itu merupakan baris dalam suatu matriks. Dan indeks yang kedua, yaitu 1-2, merupakan kolom dalam suatu matriks. Kita lanjutkan masih dalam deklarasi variabel. Selanjutnya ada variabel i, j, titik 2 integer, titik koma. Setelah itu kita langsung saja mulai membuat tubuh programnya, yaitu kita tulis begin. Begin di sini artinya adalah mulai atau memulai. Lalu ada CLR SCR titik koma. Nah, CLR SCR ini merupakan clear screen atau pembersih layar. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk dalam penginputan matriks, di sini ada perkenalan. Untuk perkenalannya, teman-teman bisa melihatnya saja ya. Tidak perlu dijelaskan lagi, teman-teman bisa membacanya. Kita akan langsung masuk pada penginputan matriks. Nah, yang pertama kita akan menginput matriks A. Di sini kita akan menulis write-len, buka kurung, tanda kutip, input matriks A, titik 2, spasi, tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Untuk dalam tanda kurung di sini dia merupakan statement atau instruksi. Sedangkan untuk write-len di sini dia berarti kita menampilkan instruksi atau statementnya per baris. Selanjutnya, karena kita menggunakan 2 indeks yaitu kolom dan baris, maka kita akan memakai perulangan. Untuk matriks A, kita melakukan perulangan pertama for i dari 1-2 do begin, kedua for j dari 1-2 do. Kemudian readlen untuk matriks A dengan indeks i, j. Nah, untuk readlen di sini artinya perintah untuk membaca data secara vertikal setelah input selesai. Selanjutnya n titik koma untuk mengakhiri prosedur statement matriks A, dan n titik koma lagi untuk mengakhiri prosedur perulangan. Kemudian di sini ada write-len titik koma. Ini gunanya untuk melangkahi satu baris agar nantinya dalam output program terlihat rapi. Setelah penginputan matriks A selesai, kita lanjut dengan penginputan matriks B. Untuk penulisan statement dan perulangannya sama saja dengan matriks A, hanya kita rubah atau kita ganti matriksnya menjadi matriks B. Selanjutnya, kita akan mencetak isi matriksnya. Nah, pertama untuk matriks A, kita akan membuat inputnya yaitu write-len matriks A sama dengan perulangan for i dari 1-2 do begin dan for i dari 1-2 do begin. Lalu write dengan statement A atau matriks A dengan indeks i, j. Lalu n titik koma, write-len titik koma, dan n titik koma lagi. Nah, untuk mencetak matriks B, kita lakukan hal yang sama dengan matriks A. Kita lakukan hal yang sama pada matriks B. Selanjutnya, kita akan membuat operatornya sesuai dengan judul atau nama program. Maka, kita akan membuat program dengan operator penjumlahan.
Pertama, kita tulis write-len dengan statement hasil penjumlahan matriks A dan matriks B, titik koma, dengan perulangan for I dari 1 sampai 2 do begin, dan for J dari 1 sampai 2 do begin. Lalu, write matriks A dengan indeks I, J ditambah matriks B dengan indeks I, J. Kemudian, N titik koma, write-len titik koma, N titik koma lagi. Lalu, read-len titik koma. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, kalau read-len itu merupakan perintah untuk membaca data secara vertikal setelah input selesai. Nah, untuk mengakhiri program kita tulis N titik. Jadi, ini adalah input dari program penjumlahan matriks. Nah, setelah itu kita akan lihat output dari program ini. Nah, untuk melihat output dari program ini, kita running programnya. Kita jalankan. Nah, ini dia outputnya. Jadi tadi kan di awal sudah ditulis biodata. Jadi dalam output pada awal ditulis juga ada biodata di sini. Mulai dari nama, NIM, MK, kelas, dan kelompok. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba input nilai dari matriks A. Misalnya pada baris ke-1, kolom ke-1, kita tulis 3, baris ke-1 kolom ke-2 2, baris ke-2 kolom ke-1 4, baris ke-2 kolom ke-2 3. Selanjutnya input matriks B. Misalnya baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks B adalah 2, baris ke-1 kolom ke-2 3, baris ke-2 kolom ke-1 4, baris ke-2 kolom ke-2 1. Setelah kita tekan enter, maka hasilnya seperti yang ada pada output, yaitu matriks A sama dengan 3, 2, 4, 3, matriks B sama dengan 2, 3, 4, 1, sesuai dengan inputan matriks A dan inputan matriks B ya. Selanjutnya yang di bawah itu yang paling akhir merupakan hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Selanjutnya, saya akan membacakan program mencari rata-rata nilai, uses CRT titik koma, variabel A.2 array, buka kurung siku 1 sampai 5 tutup kurung siku of integer titik koma, n, i titik 2 integer titik koma, jumlah titik 2 integer titik koma, rata-rata titik 2 integer titik koma, begin, CLR SCR. Di sini saya menggunakan write ln agar ketika di run akan menjadi ke baris baru. Write ln, buka kurung, kutip kelompok 2, balas kutip, tutup kurung, titik koma. Write ln, buka kurung, kutip nama, titik 2, Rini Apriani, balas kutip, tutup kurung, titik koma. Write ln, buka kurung, kutip, NIM, titik 2, 20, 50, 40, 81, balas kutip, tutup kurung, titik koma. Write ln, buka kurung, kutip, mata kuliah, di sini saya tulis MK, titik 2, algoritma dan pemrograman, balas kutip, tutup kurung, titik koma. Write ln, buka kurung, kutip, kelas, titik 2, Rabu jam 13.00 sampai 13.30, balas kutip, titik koma. Write ln, titik koma, ini n, titik 2 sama dengan 0. Di sini saya menggunakan perulangan for to do, yaitu for i, titik 2 sama dengan 1 to 5, do, begin, write,
buka kurung, kutip, masukkan nilai ke kutip, koma, i, koma, balas kutip sama dengan spasi, kutip, tutup kurung, titik koma, write ln, buka kurung, a, dalam kurung siku, i, balas tutup kurung, titik koma, jumlah, titik 2 sama dengan jum ditambah a, dalam kurung siku i, titik koma, rata-rata, titik 2 sama dengan jumlah dibagi i, titik koma, n, titik, write ln, buka kurung, kutip, jumlah, sama dengan kutip, koma, jum, balas kutip, tutup kurung, titik koma, write ln, buka kurung, kutip, rata-rata, sama dengan kutip, koma, ta, titik 2, 0,2, 0, tutup kurung, titik koma, n titik. Di sini menggunakan titik untuk mengakhiri program. Ketika program tadi di running, maka outputnya seperti ini, yaitu kelompok 2, nama Rini Apriani, NIM 2050481, MK Algoritma dan Pemrograman, kelas Rabu jam 13.00 sampai 15.30. Masukkan nilai ke I, di sini saya masukkan 4, masukkan nilai kedua, saya masukkan 2, masukkan nilai ketiga yaitu 5, masukkan nilai keempat yaitu 1, masukkan nilai kelima yaitu 9. Jumlah dari keseluruhan data sama dengan 21, rata-rata sama dengan 4. Baiklah, program yang akan kita buat itu array matrix atau matriks array variabel 2 dimensi. Nah, pertama kita masukkan UCRT, lalu kita masukkan variabel yang akan kita gunakan nanti untuk matriks 2 dimensi ini. Nah, variabelnya itu ada n, m, i, j dengan tipe data integer, a array 1.3 dengan data string. Nah, 1.3 ini artinya itu menampung 3 baris dan 3 kolom. Nah, sedangkan n di sini menandakan baris dan m itu kita misalkan juga dengan kolom. Nah, kita awali dengan begin, lalu clear screen. Nah, karena kita perhatikan bahwa di sisi atas itu ada UCRT, maka kita harus menggunakan clear screen. Nah, untuk membersihkan layar, kemudian kita masukkan write len. Nah, write di sini ada perintah yang akan keluar pada output. Nah, bedanya write len dan write itu, kalau write len itu akan ada baris barunya, bisa dekatan seperti itu, dengan write itu sebaris. Dan karena ini write len, maka akan per baris. Pertama nama Jenny Smoket baris 1, NIM 2050485 itu baris 2, kelompok 2 itu baris ketiga, dan seterusnya. Kemudian write kita masukkan jumlah baris. Nah, karena di sini cuma write, berarti saat kita masukkan jumlah baris kita misalkan itu 10, maka itu akan sebaris. Kemudian kita write masukkan jumlah kolom, titik koma read len m, titik koma. Nah, di sini kita jangan lupa untuk mengakhiri setiap baris dengan titik koma, karena jika kita tidak memakai titik koma, maka perintah yang akan kita gunakan tidak akan terbaca dan program akan error. Kemudian write len hanya untuk membuat barisnya agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita buat perulangan supaya berguna untuk matriks 2 dimensi. Nah, for i assign 1 to n do, artinya i dari 1 sampai n lakukan mulai. Begitu juga for j assign 1 to m do begin. Kita terus write read len and titik koma. Nah, di sini kan ada begin, itu akhirnya dengan n, dan di sini juga ada begin yang pertama kita akhiri dengan n titik koma, karena kita belum mengakhiri
suatu program, jadi kita memakai titik koma dulu, kemudian write learn, bentuk matriks. Nah, for baris berikutnya for i assign 1 to n do begin, for j assign 1 to m do write. Nah, a i j di sini yang matrisnya akan keluar write learn dan m, write learn dan kita akhiri dengan n titik. Nah, setelah kita running, kita akan mendapat hasilnya seperti ini, yaitu outputnya Jenny Rini Smoket, nama Jenny Rini Smoket 25445, kelompok 2, kemudian kita masukkan misalkan jumlah barisnya itu ada 2. Nah, di sini kita bisa sampai baris dengan order 3x3, tapi kita gunakan saja juga order 2x2. Nah, kita masukkan jumlah baris 2, kemudian kita jumlah kolomnya 2, kemudian kita masukkan nilai baris pertama, kolom pertama 1, nilai A 1,228, nilai A 2,13, nilai A 220. Nah, ini nilainya itu bisa kita sembarang, tidak menetap cuma 128,320, tapi ini nilai yang bisa kita ambil dengan sembarang. Kemudian akan timbul matriks, yaitu hasilnya 128,320. Sekian, terima kasih.